selama tinggal di Shanghai, ada pengalaman unik yang sangat berkesan Pengalaman unik yang sangat atau berkesan, pengalaman yang sangat eee, berkesan? jadi, ini mungkin ada sebelum dan Mhm, saat gitu kan, karena oke, saat ini juga masih saat ya Bapak ya, karena belum selesai. oke. Sebelum saya studi, itu, pengalaman yang sangat menarik yang mungkin saya akan selalu ingat hingga sekarang. Mhm, Jadi sebelum mhm, studi itu, ketika saya sudah lolos semua dan saya mhm, tinggal berangkat mungkin beberapa 1 atau 2 minggu saya tinggal berangkat mhm, gitu, mhm, ada sedikit, problem di mana ada surat keterangan untuk mengurus visa itu dari mhm. pemerintah China itu belum saya dapatkan di menit-menit terakhir gitu. Oh, oke. Jadi saya tanya universitas, universitas menjawab bahwa ya maksudnya saya sudah resmi menjadi mahasiswa gitu. Mhm, Bahkan untuk dormitory, saya sudah mengurus begitu. oke. Tetapi saya belum bisa berangkat karena belum bisa mengurus visa. Mmm. Akhirnya saya telat sampai 2 bulan atau hampir hampir mid semester. Oh, oke, Itu tapi keterlambatan. saya merasa iya, keterlambatan saya merasa tidak, ini ya, maksudnya ini seperti tidak fair gitu. Apa yang sebenarnya Mmm, terjadi kok tidak jelas gitu, informasinya mhm, tidak jelas mhm, simpang siur. Akhirnya saya mengirimkan surat di mhm, kedutaan, China yang berada di Jakarta. oke. Saya menulis surat bahwa saya keberatan diperlakukan seperti ini, begitu. Mhm, 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 mhm. Kemudian saya memberikan surat itu dengan saya datang sendiri ke kedutaan. Jadi Ah, saya tidak sekedar mengirimkan, jadi saya datang? membawa surat Oke, itu membawa surat ke sana? bersama saya. Oke. Saya datang bersama saya. Kemudian 1 minggu kemudian saya dipanggil ke kedutaan dan Mhm. saya diinformasikan besok kamu berangkat ke Shanghai. Wow. Jadi seperti visa sudah jadi Heeh. semua. Jadi masya Oke, Allah, jadi saya datang ke Jakarta lalu saya kembali lagi, saya seperti tidak bisa packing apapun karena besok karena saya flight besok gitu. ya. Tiket udah di tangan tapi ya? Ya, semua sudah ada. Tiket sudah Ah, diurus, visa sudah, semua. Jadi tinggal mhm, benar-benar tinggal berangkat gitu. Dan oke. kebetulan waktu itu ada satu koper, saya baru pulang dari Philippines. Ada satu Mhm. koper itu yang saya bawa. Jadi saya nggak tahu Mmm, isinya tuh ya karena memang ini ya mempersiapkan hal-hal yang lebih urgent seperti mhm, berkas-berkas mhm, gitu itu yang penting. Nah yang di koper itu apa aja ya udah saya bawa gitu. mhm, mhm. Kemudian ya di sana juga sudah ada yang jemput segala macam semua tertata. Tapi Ah, kemudian di kampus ya telat sampai mid semester. Tapi itu sih, baik. Bapak, itu pengalaman Oke, sebelum yang menurut saya sangat berkesan gitu. oke. Itu apa alasannya ada keterlambatan itu ya? Jadi sampai sekarang pun saya tidak Tidak tahu tahu di ya? mana. Jadi Ah, seperti mungkin surat saya itu banyak yang berasumsi sepertinya surat saya itu entah nyelip di bagian mana sehingga tidak terkirim. oh, ada surat Seperti keterangan yang keteledoran. itu ya, nyelip atau Tapi tertinggal saya atau sebenarnya tidak tahu alasan mhm, sebenarnya apa, saya mhm. tidak tahu sih. Ada beberapa yang Oh, oke. berasumsi itu, tapi saat ini pun saya masih menanyakan. Oh, oke. Iya, iya, iya. Wah, iya, bagaimanapun pengalaman ya. Ya, tadi kan ada foto-foto ya, selama di sana ya, mungkin Ah bagus iya. juga untuk di-share ya. Oke, langsung cerita aja nih gambar pertama, Jadi ini adalah gambar yang diambil teman dekat saya karena memang dia oke. adalah salah satu fotografer kami di kelas gitu. Ini Ah, diambil kita ya sore hari gitu, menjelang sore hari. Nah kebetulan ini tempatnya adalah di center kampus, jadi di oke. pusat kampus. Jadi Kampusnya di luas pusat ya? kampusnya luas sekali Bapak. Hmm, Di depan gedung administrasi gitu. Jadi oke. pasti semua mahasiswa pernah ke sini karena itu gedung administrasi. Oh, oke. Ini seperti center gitu, tempat Ya, sharing dan ya. uh, sangat memorable tempat Mhm, ini. mhm. Rimbun, Kemudian banyak pepohonan ya kelihatannya. ya, dan kebetulan
pengambilan gambarnya sangat pas sekali gitu. Iya, di sore Jadi hari itu menurut saya ini salah matahari, satu ini ya, apa itu? betul. Matahari itu ya? Iya iya, itu matahari, Oke. hari. Nah, dan ini, eee, foto diambil di depan salah satu gedung, Mhm. perkuliahan begitu. Oke. Ada banyak gedung perkuliahan yang digunakan untuk kuliah, tidak hanya ini saja, Mhm ada mhm. beberapa gitu. Nah, tapi ini salah satu yang digunakan untuk Oke. perkuliahan gitu. Ini di Fakultas, Media and Communications Ya, ini ya? Bapak. Jadi yang Hmm. menggunakan gedung ini tidak cuma dari sekolah atau jurusan saya, tetapi dari semua sekolah sih, dari semua Oh, jurusan begitu, oke, dari di semua sekolah itu ya, di fakultas. fakultas itu. Jadi Oke. tergantung mata kuliahnya. Jadi di sini Hmm. biasanya mata kuliah Chinese culture sama Mandarin, bahasa Mandarin. Hmm. Jadi Kelihatan kayak gedung baru ya? uh, malah ini gedung tua sih Oh, Bapak. gedung tua Cuman sebenarnya ya? Hmm. di ini ya, memang tetap dibentuk ya seperti baru apa Hmm. diperbarui terus Ya, sepertinya. Tapi ini salah baik. satu gedung tua. Hmm. Nah, Baik. ini juga Ini. jadi pengalaman yang menarik tadi, Pak Am sempat menanyakan pengalaman Mhm. yang menariknya Oke. itu apa. Nah, ini jadi salah satu pengalaman menarik juga bagi saya ketika studi di sana. Kalau pengalaman tadi yang agak aneh itu kan Mhm. sebelum studi, Oke, itu ketika ya masih di Jakarta itu ya? iya Eee, betul. ini Jadi sambutan ya, penyambutan. betul, ini tepat 1 minggu ketika saya baru datang. Jadi ketika saya Ah. datang telat, begitu ya, Pak, Mhm sudah mhm. telat, sudah masuk mid semester gitu. Oke. Tetapi saya merasa dianggap seperti keluarga begitu oleh Mmm. profesor saya kebetulan. Ah. Profesor saya duduk tepat di depan saya, beliau yang berkacamata itu. Itu profesornya ya, dan apa tadi, dekan juga ya? Dan beliau juga dekan di School of Ah, Media and oke. Communication kebetulan. Dan beliau juga menyediakan makanan halal. Jadi ini Wow, restoran itu yang sampai begitu dipilih. ya? Iya, saya tuh Mmm. merasa tersentuh Mhm. sangat-sangat dengan profesor saya. Oke. Apalagi saya benar-benar baru datang 1 minggu itu Bapak. Jadi rasanya Iya. yang culture shock, iya, Mhm mhm. kaget dengan semua yang terjadi. Saya tiba-tiba sudah di Shanghai, padahal kemarin masih di Mhm. Jakarta, begitu Iya kan. iya. Jadi masa-masa itu beliau dengan sangat hangat gitu berkomunikasi dengan saya dan juga Mhm sangat mhm. welcome, mengajak semua teman-teman satu bimbingan dengan beliau untuk Mhm. menyambut saya begitu. Menarik. Iya, bahkan Mhm. beliau itu adalah salah satu orang yang seperti guide saya begitu, Ah. bodyguard juga, Oke. bodyguard juga. Banyak Jadi membantu, ada banyak satu mendampingi ya? sangat-sangat. Ada satu profesor yang Mhm. dekat dengan saya, kebetulan Mhm. beliau juga mengampu beberapa mata kuliah begitu, beliau dari Oke. USA, beliau Mhm. bercanda gitu ke saya, Mhm. eee, "Ini tuh summer gitu, kamu Mhm. nggak ngerasa gerah?" Gitu. Ini bercanda gitu, Iya kamu iya kan iya. bisa aja gitu, Ah hah kamu ah hah. fashionable kok, kamu nggak gerah gitu, tapi kamu fashionable gitu. Nah, kemudian secara tidak langsung dekan itu mendengar bercandaannya Ah hah. salah satu profesor ini. Jadi profesor ini bercerita di kantornya. Tadi saya Oke. ketemu Putri, lalu saya bilang, kamu gini-gini. Profesor saya marah seketika juga, terus bilang, Oh. jangan bercanda apapun tentang atribut seseorang. Dia Ah bilang gitu. hah ah hah. Saya dapat cerita itu dari ini asisten profesor. Oh, Jadi oke. asisten profesor membocorkan kepada saya Ah bagaimana hah. profesor itu sangat menghormati dan juga Oke. sangat menjaga saya. Jadi bukan hanya sebagai mahasiswa bimbingan ya saya rasa, Mhm. memang beliau sangat toleran dan juga Mhm sangat mhm. open Luar minded. biasa. Luar biasa ya. Itu Mhm. jadi kangen beliau. Beliau tuh baik, baik. Iya. Ini kelas teman-teman classmate saya ya. Ini Oke. ketika kita selesai conference gitu, jadi Mhm. kita berfoto karena selesai kelas kan. Oh. Iya, kelihatan dari berbagai negaranya ini ya.
ya, ada 12. Tadi saya bilang 11 ya Pak. Ada 12 dan 12 itu dari 12 negara juga ya? Ya, ada yang dari Thailand itu 2 ya kalau nggak Oh, salah. oke, berarti Terus dari 11 negara ya? yang lainnya ada dari Pakistan, ada dari Egypt, dari Turki, dari Zimbabwe itu. Oke. Terus ya, ini juga kelas lain. Ini kelas sih, ini ruang kelas dan juga biasanya kita foto dan teman-teman juga, teman-teman dari mata kuliah yang lain. Jadi bukan teman-teman doktoral saja, ini ada beberapa teman master gitu. Terus ini adalah salah satu kegiatan di luar akademik, jadi Professional International Students Association. Jadi ini organisasi ini ya? Organisasi gitu, organisasi yang saya juga ikuti karena ini juga mengembangkan karir. Jadi ini lebih ke pengembangan karir begitu. Jadi saya juga mencoba aktif di berbagai kesempatan. Iya bagus. Ini adalah foto diambil. Ini teman saya Sarah dari Malaysia. Dia itu juga sebagai translator saya karena saya bahasa Mandarinnya cuma untuk beli makan aja. Di setiap kesempatan dia yang bantu menerjemahkan karena dari Malaysia dan kebetulan dia Chinese juga, jadi dia menguasai bahasanya. Ya, dia menguasai bahasa Mandarin. Betul, ini kita sedang ada kegiatan membuat dumpling. Jadi ini kegiatan sekolah juga sih, Bapak. Jadi kegiatan sekolah mengisi waktu untuk membuat dumpling begitu. Wah, ini di mana nih? Nah, ini sebenarnya tidak di Shanghai. Jadi itu di Haikou. Ini adalah salah satu kota pusat untuk membuat perfilman di China, itu di sini. Jadi gedung-gedung tua di sini itu biasanya ini yang digunakan untuk ini ya, pengambilan gambar film-film di China yang biasa kita nikmati ini di Haikou Town, Movie Town, Haikou Movie Town di sini. Nah, kebetulan ketika saya datang itu waktu ada waktu ada pertunjukan begitu. Waktu ada pertunjukan, jadi biasanya kota-kota tua gitu sih Bapak, seperti ya mungkin seperti kota tua di Jakarta gitu. Tapi ini memang khusus untuk setting membuat film. Jadi setting membuat film itu ada di situ. Jadi film-film Mandarin itu settingnya untuk syuting di sini banyak ya? Di sini, jadi dan kebetulan ini pas ada pertunjukan, jadi saya foto di situ. Ini juga salah satu kegiatan untuk ini ya. Ini apa? Ini fashion show? Bukan sih Bapak, ini acara-acara yang diadakan kampus. Jadi kita mendapat, jadi kita sudah disewakan baju begitu, terus kita berpakaian ala-ala berpakaian tradisional China gitu. Saya cuma datang ke acara foto-foto gitu, tapi semua sudah disediakan sama organisasinya gitu. Ini perpaduan custom ya, Muslim dan China, tapi bagus ini. Ya, teman-teman juga banyak yang minta foto dari karena merasa bisa digitukan ya ternyata gitu. Iya kan pakaiannya sudah tertutup kan Bapak. Iya betul, pas banget ya. Betul, pakaian tradisional mereka itu sangat sopan gitu loh, longgar gitu kan, longgar, sangat tertutup gitu. Jadi ini jadi saya pas aja, terus teman-teman juga impress gitu, bisa digitukan ya, terus saya minta foto gitu karena menurut mereka unik. Iya. Ini acara kampus, jadi ada kompetisi My Best Work tahun 2019. Nah itu jadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan ini ya, jadi kompetisi kerjaan terbaik dia apa gitu. Jadi
ada yang paper, ada yang foto, ada yang video gitu. Ada banyak nominasi yang ini bisa diikuti gitu. Nah, saya coba-coba aja gitu kan. Ini tingkat universitas gitu. Jadi, nah kebetulan saya dapat di posisi ketiga di Oh, oke. Itu saya mengirimkan video liputan pemilu. Jadi dan memenangkan kompetisi sebagai juara ketiga ya. First prize, ya lumayan. Oh iyalah. Sekian RMB begitu. Karena kebetulan ini foto yang juga jadi pengalaman juga yang menyenangkan gitu, karena menjadi orang yang berbeda itu tentu adalah sesuatu yang mudah menarik perhatian ya Pak. Saya tidak perlu bersusah payah untuk menjadi beda gitu karena ini dari pakaian ya terlihat beda sekali. Betul. Jadi ketika ada event ini ada event pameran busana gitu sih, ada kain gitu dan busana gitu, saya datang sama ya beberapa teman gitu, kemudian ada salah satu media yang tertarik untuk mewawancarai saya. Gitu. Mungkin karena yang dilihat ya berbeda itu, apalagi ini pameran fashion gitu. Fashion, menarik perhatian ya. Itu. Nah, kemudian ini lebih ke mengenalkan budaya Indonesia ya Bapak, ini tari Yapong ya? Oh, Yapong ya. Saya bahkan sampai lupa dari Jawa Barat kalau nggak salah. Semoga saya tidak salah, jika salah nanti semoga ada yang membenarkan. Jadi ini ada Yapong itu Betawi ya? Sebentar, kok saya Jaipong, tidak. Bapak itu. Nah, Jawa itu Jaipong. Itu Jaipong, ini Yapong. Nah, kalau Jaipong ya itu Jawa Barat. Ya, gitu. Ini Yapong. Oke. Nah, kebetulan saya memang suka menari dari kecil ya. Jadi ketika ya kemudian ada partner juga yang bisa menarikan ini, ya udah kita nari ini. Kebetulan ini kegiatannya KJRI Shanghai. Itu ya, konjen ya. Betul. Jadi ini di salah satu mall gitu, pusat perbelanjaan gitu eventnya. Antusias gitu sih warga juga. Bagus. Ini seperti gambar masjid tadi ya? Betul Bapak, ini masjid. Ini adalah masjid yang sering orang-orang Indonesia kunjungi, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga tenaga kerja profesional juga datang. Jadi setiap hari Minggu komunitas Indonesia ini mengadakan pengajian dan juga mengaji bersama gitu, dan juga memakan makanan Indonesia. Jadi tuh kalau pengen atau kangen makanan Indonesia, kita ke hari Minggu ke Masjid Husi yuk gitu biasanya. Karena di Masjid Husi itu ibu-ibu atau mbak-mbak pekerja profesional itu ini menyediakan makanan-makanan Indonesia gitu. Jadi ya ada pecel, soto, rawon, pokoknya makanan-makanan Indonesia itu jadi ada motivasinya ya, selain kita berkumpul silaturahim, kemudian mengaji bersama, makan-makannya juga. Oke. Ini kayak ini kangen makanan ini ya, makanan daerah. Tempe kan juga langka ya Bapak. Jadi di sana itu, aduh tempe ada tapi mahal banget gitu. Itu yang membuat juga teman-teman, ada yang mahasiswa Indonesia, ada yang ibu-ibu pekerja itu, TKW itu juga ada yang membuat. Jadi kita biasanya tiap hari Minggu itu kita beli makanan-makanan Indonesia dan juga menikmati makanan Indonesia. Dan berbahasa Indonesia karena ketemu. Ya rame ya ngomong bahasa Indonesia. Iya, karena kan kadang suka ini kangen gitu ya Pak, bercerita lepas gitu. Iya. Nah, ini juga komunitas Indonesia di universitas saya. Jadi di Shanghai Jiao University
ini mahasiswa Indonesia. Jadi ini perkumpulan mahasiswa Indonesia begitu. Jadi jangan khawatir ketika mungkin belajar di China atau di Tiongkok. Saya rasa banyak sekali sih mahasiswa Indonesia di. Ini dari berbagai fakultas dan departemen atau jurusan ya. Fakultas, jurusan dan juga ya kalau di Indonesia juga dari kota mana aja gitu. Ada yang dari Aceh, dari Palembang, dari Bandung gitu. Banyak sih. Ya, dari mana-mana ya. Ya, ini jalan-jalannya kota Shanghai. Itu ada Shanghai Tower atau The Bund namanya. Ya itu. Ini saya yang di sebelah ada seperti perairan atau laut itu saya sudah naik kapal. Ya, itu sungai atau laut ya? Itu sungai sih ya sungai mungkin. Ya, luas sekali tapi ya. Tapi ya luas, tapi memang untuk destinasi wisata ya, karena ini kan kapal yang saya naiki ini kapal, jadi dia menyeberangi dan juga menikmati center kota Shanghai dengan kapal itu. Iya, menarik. Nah ini teman saya yang memfotokan juga di salah satu jalanan yang pusat perbelanjaan. Sudah sih, Bapak sepertinya. Baik. Nah, silakan di stop share, Putri. Nah, ini terakhir ya. Ini menarik sekali. Jadi kita bicara panjang ini ya. Nggak terasa nih, waktunya udah lumayan lama. Tapi ini menarik, sampai-sampai lupa waktu saya. Ini Putri, terakhir ya, apa yang mau disampaikan ini sebagai pesan-pesan kepada calon mahasiswa yang ingin studi lanjut di China? Ya. Mungkin yang pertama itu ini ya sangat general ya. Pertama itu kenali dulu diri kita, jadi kemampuan kita, keahlian atau ya memang segala potensi yang ada di diri kita. Kita harus tahu sehingga kita bisa tahu juga jurusan atau sekolah, universitas atau bahkan kota yang kita tuju. Setelah kita tahu itu yang tepat, menurut saya, kemudian baru kita menggali lebih dalam tentang universitas tersebut atau kota tersebut gitu. Jadi kita searching itu sangat mudah sekali, di YouTube juga sangat banyak gitu, sekedar mengenal informasi, atau bisa juga dengan mencoba menghubungi atau menjalin persahabatan dengan teman-teman mahasiswa yang sudah studi di sana. Jadi agar semua itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi datang itu ya memang semuanya akan membawa rezeki masing-masing, akan membawa ya ininya masing-masing ya. Tapi itu tetap paling tidak kita bisa meminimalisir keadaan-keadaan yang mungkin tidak mengenakan. Jangan sampai ketika sudah datang, oh ternyata beasiswanya tidak full misal, atau ketika sudah datang ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita lebih tahu sih Bapak mungkin itu. Kalau untuk beasiswa banyak seperti yang saya sampaikan tadi. Memang menurut saya wajib banget ketika studi di China, di kota manapun itu dengan beasiswa. Jadi insya Allah bisa gitu, karena ada banyak pilihannya. Jika tidak dapat di level pemerintah China, bisa di pemerintah kotanya, karena di masing-masing kota pasti juga menyediakan, lalu di universitas atau sekolah. Ya, bahkan di universitas ya. Wah, menarik. Untuk apply. Ya, terima kasih nih Putri ya atas bincang-bincangnya, menarik saya kira ya untuk kita bagi ya buat mereka yang ingin belajar di China. Terima kasih ya, salam sehat ya, sampai ketemu lagi.